Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Bertemu kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Teman-teman, ternyata nih belajar bukan hanya bisa dilakukan dengan buku saja, tetapi bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti halnya laptop, HP, tablet, ataupun yang lainnya. Teknologi yang baik adalah teknologi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi penggunanya. Teknologi berdampak jelas bagi kehidupan manusia, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Berkembangnya teknologi dalam kehidupan manusia memunculkan istilah baru, yaitu istilah masyarakat digital. Lalu, apa itu masyarakat digital dan apa saja dampak positif dan juga negatif dari perkembangan teknologi? Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai. Pengertian dari masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah serta menjalankan sistem serta interaksi di dalamnya. Sedangkan masyarakat digital adalah hubungan antar manusia yang terjadi dalam suatu teknologi digital dengan memanfaatkan jaringan internet atau media di dalamnya. Dengan adanya berbagai macam fasilitas dalam sebuah mesin atau alat seperti HP, serta banyaknya developer yang menawarkan produk kreativitasnya, maka hal ini membuat masyarakat semakin terbantu untuk mencari serta mendapatkan apa yang mereka inginkan. Teknologi digital pada era sekarang ini tidak terbatas pada kebutuhan konvensionalnya saja, seperti halnya telepon ataupun berkirim pesan, tetapi juga bisa melakukan kerja, belajar, berbelanja online, transfer uang, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang yang rumahnya jarak jauh. Perkembangan teknologi pada era sekarang ini membawa dampak yang besar pada kehidupan manusia. Pada zaman sekarang ini berbeda dengan pada zaman dahulu. Jika pada zaman dahulu mereka harus mengerjakan pekerjaannya sendiri, namun jika era sekarang ini atau pada zaman sekarang ini pekerjaan dapat digantikan atau dapat dikerjakan dengan sistem komputer. Kedudukan pekerjaan manusia pun perlahan mulai bergeser digantikan dengan sistem komputer yang lebih canggih. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia. Berikut ini dampak-dampak positif dari perkembangan teknologi. Yang pertama, pada bidang ekonomi dan industri. Perkembangan teknologi membawa dampak positif pada bidang ekonomi dan industri. Kemudahan transaksi dan melakukan kegiatan semakin dirasakan oleh masyarakat. Beberapa dampak positif lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang kedua, kemajuan teknologi meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek produksi. Yang ketiga, munculnya teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Konsumen pun tidak perlu pergi ke toko. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Informasi yang mudah didapat merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Dampak positif lainnya yaitu yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari manapun melalui internet. Yang kedua, lebih mudah melakukan komunikasi dengan orang yang berada di lokasi sangat jauh. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi layanan bank dengan sangat mudah, salah satunya yaitu melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Perkembangan teknologi juga turut membawa pengaruh terhadap bidang sosial dan juga budaya. Yang pertama, budaya Indonesia semakin lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial masyarakat dapat terjalin di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, masyarakat dapat mempelajari kehidupan dan tradisi daerah lain tanpa harus mengunjungi daerah bersangkutan. Yang keempat,
terbukanya kesempatan pelaku industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan benda-benda kerajinan tradisional. Yang keempat, bidang pendidikan. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Berikut ini dampak teknologi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, adanya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, maka tidak perlu mempertemukan langsung antara murid dengan guru, melainkan dapat menggunakan jasa internet. Hal ini terjadi ketika pandemi melanda dunia. Semua murid melakukan pembelajaran melalui online. Yang kelima, bidang kesehatan. Adanya penyedia layanan konsultasi dokter secara online, dampak positif lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya obat-obatan yang semakin berkembang kualitasnya dan dapat dipesan melalui apotik online. Yang kedua, berkembangnya keahlian dalam bidang operasi plastik. Yang ketiga, ditemukannya alat-alat pengolah sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Yang keempat, adanya berbagai macam perlengkapan kesehatan yang semakin canggih. Berikut ini adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama, bidang ekonomi dan industri. Perkembangan teknologi ternyata turut membawa dampak negatif untuk bidang ekonomi dan juga industri. Berikut ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, menimbulkan sifat konsumtif sebagai akibat dari kompetisi yang ketat, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Kemudian yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Dampak negatif dari perkembangan teknologi untuk bidang informasi dan komunikasi. Kejahatan di bidang teknologi dan informasi terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan informasi yang mana dapat mempermudah sebagian orang untuk menyalahgunakannya. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan adalah yang pertama, menggunakan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet untuk tujuan yang tidak baik. Yang kedua, menimbulkan kecemasan teknologi. Cemas jika terjadi kerusakan komputer, karena terserang virus atau kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Yang ketiga, beredarnya hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dampak negatif yang berada pada bidang sosial dan juga budaya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di lingkungan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong. Yang ketiga, terjadinya pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang siapa saja untuk berhubung dalam dunia luar dan membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Yang keempat yaitu pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, bidang pendidikan. Dampak negatif yang berada pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang kedua, anak kecanduan main gawai sehingga menjadi kurang bersosialisasi dan malas belajar. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes ujian semakin terancam dan soal-soal tes mudah sekali bocor melalui internet. Yang kelima, bidang kesehatan. Dampak negatif yang berada pada bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan mata menurun akibat terlalu lama berada di depan layar komputer atau gawai. Yang kedua, efek radiasi peralatan ronsen yang menimbulkan penyakit baru. Yang ketiga, efek ketergantungan sehingga timbul tingkat kekebalan terhadap obat tertentu. Bentuk-bentuk kejahatan yang timbul akibat teknologi informasi. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada kelompok aktivitas kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan komputer. Terdapat beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan juga internet.
Kejahatan dunia maya tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu carding. Carding merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit card atau kartu kredit milik orang lain, sehingga merugikan orang tersebut baik secara material maupun non-material. Yang kedua, pemalsuan data. Pemalsuan data merupakan bentuk kejahatan dunia maya dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Yang ketiga, illegal content. Illegal content atau konten ilegal merupakan kejahatan dengan cara memalsukan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu yang dianggap tidak benar, dianggap melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah pemuatan berita bohong atau hoax yang dapat menghancurkan harga diri seseorang. Yang keempat yaitu adanya cracking. Cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Yang kelima yaitu phishing. Phishing adalah bentuk kejahatan yang dibuat untuk mengecoh orang lain agar memberikan data pribadinya pada situs yang sudah disiapkan oleh pelaku kejahatan. Situs tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai situs perusahaan tertentu. Kemudian seseorang akan diminta untuk memberikan data pribadinya oleh situs tersebut. Kesimpulan pada materi hari ini adalah perkembangan teknologi ternyata membawa pengaruh yang besar pada kehidupan manusia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai bersama. Dan itu tadi kita sudah belajar bersama tentang masyarakat digital beserta dampak-dampaknya, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.